Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai teori-teori pembangunan. Nah, di dalam pembahasan kali ini, kita akan membahas teori-teori pembangunan, mulai teori pembangunan klasik, gitu, sampai dengan teori pembangunan modern. Nah, pembangunan teori klasik ini memang dimulai pada akhir-akhir abad 18 dan permulaan pada awal abad 19, yaitu ketika masa-masa revolusi industri terjadi di Inggris, gitu ya. Baik, kita akan lanjutkan. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa aliran klasik ini muncul di akhir abad 18 dan di awal abad ke-19, yaitu pada saat revolusi industri muncul di Inggris. Nah, pada saat itu memang awalnya sistem ekonomi secara nasional itu belum terlalu diperhatikan. Tetapi pada saat terjadi revolusi industri secara besar-besaran, kemudian terjadi PHK secara besar-besaran, pandangan-pandangan mengenai ekonomi terutama dalam kaitannya dengan ekonomi pembangunan itu mulai bermunculan. Nah, ada beberapa ekonom-ekonom yang muncul di ekonomi-ekonomi klasik atau di dalam perekonomian klasik. Nanti kita akan bahas satu-satu bagaimana pandangan mereka terhadap sistem perekonomian yang berjalan di sebuah negara. Nah, tetapi secara umum bahwa ahli ekonomi klasik itu meyakini ada beberapa kunci keberhasilan ekonomi. Yang pertama adalah dengan adanya pasar persaingan sempurna. Seperti yang kita ketahui bahwa sistem pasar persaingan sempurna ini merupakan sistem pasar yang di mana pemerintah tidak melakukan campur tangan terhadap sistem perekonomian di sebuah negara. Jadi pada intinya bahwa sistem harga itu memang diserahkan kepada mekanisme pasar dan tidak ada campur tangan lagi dari pemerintah. Nah, pandangan klasik mengenai sistem perekonomian itu bahwa sistem ekonomi memang sangat bagus atau sangat sempurna apabila dikembalikan lagi mekanismenya ke pasar. Nah, kemudian sisi lain bahwa salah satu kunci dari keberhasilan perekonomian, ekonomi klasik begitu ya, para ekonomi klasik itu menganggap bahwa pemupukan modal atau investasi itu merupakan kunci dari keberhasilan pembangunan. Jadi selain dari sistem ekonomi pasar, bahwa kunci keberhasilan salah satunya itu dari investasi. Nah, beberapa ekonom klasik yang menyebutkan hal ini, salah satunya adalah Adam Smith, gitu ya, kemudian Ricardian, dan Malthus. Nah, kita akan coba bahas satu-satu pandangan mereka terhadap pembangunan ekonomi. Jadi, Adam Smith ini lahir di tahun sekitar 1723 dan meninggal sekitar tahun 1790. Beliau terkenal dengan teori nilai, yaitu teori yang menyelidiki tentang faktor-faktor yang menentukan nilai atau harga suatu barang. Nah, memang yang paling terkenal dalam hukum Adam Smith ini ialah the invisible hand, gitu ya. Jadi Adam Smith itu salah satu tokoh ekonomi yang sangat mengagung-agungkan sistem ekonomi pasar, di mana harga itu terbentuk di pasar begitu. Kalau dari sisi permintaan itu ditopang oleh sektor sektor rumah tangga begitu. Sisi penawaran itu ditopang oleh sektor industri. Nah, dari kedua sisi permintaan dan sisi penawaran tersebut, maka terciptalah harga keseimbangan yang Adam Smith sebut sebagai titik keseimbangan invisible hand. Jadi tidak ada tangan yang tidak terlihat yang menciptakan titik keseimbangan tersebut. Nah, Adam Smith meyakini berlakunya hukum alam dalam persoalan ekonomi. Yang tadi saya sebutkan, hukum alam ini adalah salah satunya adalah terciptanya sebuah harga itu tanpa adanya campur tangan pemerintah. Kemudian Adam Smith juga merupakan pembagian kerja itu merupakan titik dari pertumbuhan ekonomi, yaitu pembagian kerja itu nantinya akan meningkatkan produktivitas karena adanya spesifikasi pekerjaan gitu. Jadi harus ada pekerja-pekerja yang di bidang industri misalkan, kemudian di bidang teknologi dan sebagainya.
Nah, Adam Smith juga sangat meyakini bahwa modal itu merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan ekonomi, kemudian para agen-agen pertumbuhan dalam ekonomi yaitu petani, produsen, pengusaha itu merupakan salah satu agen-agen kemajuan dalam pertumbuhan ekonomi. Nah, tetapi memang ada kelemahan dari teori Adam Smith ini. Yang pertama, Adam Smith kurang melihat secara luas pembagian masyarakat. Jadi memang pada saat itu sistem ekonomi baru melihat sistem ekonomi hanya di sebuah suatu negara. Sehingga kalau kita kenal di sistem ekonomi di makro gitu ya, di teori ekonomi makro itu ada ekonomi 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Nah, Adam Smith ini masih kurang luas melihat tumbuhnya masyarakat di berbagai negara, gitu ya. Kemudian Adam Smith juga kurang memperhatikan alasan yang tidak adil bagi kegiatan menabung. Jadi Adam Smith memang mengagungkan yang namanya investasi, tadi sudah saya sebutkan. Nah, tetapi memang eh, timbal balik dari orang menabung untuk kegiatan investasi ini memang belum terperhatikan. Kemudian asumsi yang tidak realistis tentang persaingan sempurna, ini nanti akan dibantah oleh teorinya, teori Keynes begitu ya, di mana pada saat akhir-akhir masa kejayaan teori ekonomi klasik itu, muncullah teori ekonomi neoklasik dimulai dari Keynes begitu. Keruntuhannya terjadi ketika terjadi inflasi sangat besar gitu ya. Artinya sistem ekonomi pasar itu tidak sepenuhnya juga bagus untuk sebuah negara. Tetap harus ada campur tangan dari pemerintah. Kemudian mengabaikan wira swasta begitu ya, para pengusaha, dan terakhir asumsi yang tidak realistis tentang keadaan stasioner. Jadi keadaan Adam Smith itu menganggap bahwa nanti pada suatu saat nanti karena sistem perekonomian yang berjalan itu maka akan terjadi keadaan stasioner. Kemudian yang kedua teori Ricardian, ya, teori Ricardian. Menurut atau David Ricardo, disebutnya teori Ricardian. Menurut David Ricardo, di dalam masyarakat ekonomi itu terdapat 3 golongan masyarakat, yaitu golongan kapital, begitu kapital ini yang memiliki modal, kemudian golongan buruh ini adalah para pekerja, dan golongan tuan tanah atau yang memiliki modal tanah, gitu ya. Jadi David Ricardo ini sangat terkenal dengan teori tanahnya, gitu. Nah, ada beberapa hal yang diperhatikan oleh David Ricardo, salah satunya tentang keterbatasan jumlah tanah. Jadi David Ricardo ini menganggap bahwa tanah itu jumlahnya terbatas, sehingga pada suatu saat nanti maka akan terjadi law of diminishing return. Artinya keadaan di mana pendapatan itu sudah mencapai titik maksimal dan akhirnya terus merosot karena sumber daya tanah itu tidak sebanding dengan sumber daya manusianya. Kalau kita perhatikan contoh sederhananya, ketika kita punya satu bidang tanah begitu ya, kemudian dipekerjakan oleh satu orang, itu pendapatannya akan 100 misalkan. Kemudian kita tambah orangnya, mungkin pendapatannya akan naik. Tetapi kalau semakin banyak orang yang ditambah dalam sebuah pekerjaan, justru pendapatan bukan naik, tapi malah turun. Nah, konsep ini yang disampaikan oleh David Ricardo bahwa tanah itu memiliki hukum law of diminishing return atau pendapatan yang pada puncaknya itu terus akan menurun begitu. Tetapi memang sampai saat ini teori ini juga tidak berlaku karena ternyata pertumbuhan teknologi jauh lebih pesat daripada pertumbuhan penduduk. Gitu. Sehingga keadaan law of diminishing return yang disebutkan oleh David Ricardo itu tidak berlaku sampai saat ini. Kemudian selanjutnya adalah teori pembangunan dari Malthus, gitu ya. Malthus ini bukunya itu Principle of Political Economy tahun 1820.
itu dengan teori kependudukan. Nah, yang terkenal itu dengan teori kependudukan. Jadi Malthus itu tidak menganggap bahwa proses pembangunan ekonomi terjadi dengan sendirinya. Jadi memang harus ada campur tangan. Nah, Malthus itu lebih menitik beratkan perhatian kepada perkembangan kesejahteraan suatu negara, yaitu pembangunan ekonomi yang dapat dicapai dengan meningkatkan kesejahteraan suatu negara, gitu ya. Ada beberapa hal yang diperhatikan oleh Malthus dalam meningkatkan pembangunan ekonomi sebuah negara. Yang pertama itu merupakan pertumbuhan yang berimbang, yang kedua menaikkan permintaan efektif. Nah, memang sebelum teori ini muncul, pertumbuhan ekonomi itu hanya ditopang dari sisi supply saja, artinya dari sisi penawaran. Jadi ekonom sebelumnya menganggap bahwa eh, sisi penawaran itu merupakan sisi yang paling penting dari perekonomian. Nah, hal itu dianggap bahwa berapapun jumlah barang yang ditawarkan tentu akan habis di pasar, begitu ya. Gampangnya seperti itu. Tetapi memang ini juga harus diperhatikan dari sisi permintaan yang efektif. Nah, bagaimana cara memunculkan permintaan yang efektif? Malthus pendapat bahwa harus ada pendistribusian kesejahteraan dan pemilikan tanah secara adil. Yang kedua, permintaan efektif itu dapat ditingkatkan melalui perluasan perdagangan internal dan eksternal. Dan yang terakhir, Malthus ini merupakan pendapat yang cukup kontroversial, yaitu mempertahankan konsumen yang tidak produktif untuk meningkatkan permintaan yang efektif. Jadi Malthus itu menganggap bahwa konsumen yang tidak produktif itu juga penting untuk meningkatkan permintaan yang efektif, sehingga permintaan itu tetap terjaga karena adanya konsumen yang tidak produktif atau konsumen yang tidak melakukan produksi, begitu ya. Jadi orang-orang yang berproduksi juga harus dijaga jumlahnya. Kemudian selanjutnya masuk ke teori Karl Marx. Nah, jadi menurut Karl Marx, masyarakat menempuh tahapan-tahapan yang berbeda dalam sejarah, dan yang menentukan tahapan-tahapan tersebut adalah perubahan dalam sarana produksi dan hubungannya dengan produksi. Nah, ada 5 tahap dalam pertumbuhan sebuah negara. Yang pertama masyarakat komunal primitif, kedua masyarakat perbudakan, yang ketiga masyarakat feodal, yang keempat masyarakat kapitalis, dan yang terakhir masyarakat sosialis. Jadi kelima fase ini merupakan fase pertumbuhan atau perkembangan ekonomi di sebuah negara. Jadi kalau masyarakat komunal primitif itu masyarakat-masyarakat yang hanya memenuhi kebutuhan hidupnya saja. Jadi kalaupun bercocok tanam itu hanya bercocok tanam untuk memenuhi kehidupannya saja, gitu ya, untuk makan. Kemudian masuk ke perkembangan masyarakat perbudakan, yaitu di mana masyarakat itu atau individu itu dijadikan budak atau dijadikan alat untuk meningkatkan kesejahteraan bagi individu yang lain. Kemudian masuk lagi ke masyarakat feodal, begitu ya. Ini juga hampir sama dengan masyarakat kapitalis, di mana terjadi eh, terjadi ini terjadi hampir sama dengan perbudakan, tetapi memang masyarakat kapitalis ini lebih mengagung-agungkan modal atau mengagung-agungkan uang, sehingga masyarakat yang miskin nanti akan semakin miskin, begitu. Karl Marx menganggap seperti itu, dan masyarakat yang kaya akan semakin kaya karena ditopang oleh modal yang tinggi. Nah, kemudian yang terakhir masyarakat sosialis. Nah, ini yang dianggap Marx sebagai pertumbuhan ekonomi atau pembangunan ekonomi yang paling baik, gitu ya, yaitu masyarakat sosial. Makanya kita kenal bahwa Karl Marx ini adalah bapak sosialis, begitu ya, bapak ekonom sosialis. Jadi ekonomi sosialis atau masyarakat sosialis itu di mana masyarakat mendapatkan hak dan kewajiban yang sama, gitu, mendapatkan hak sama, kewajiban juga yang sama. Nah, Marx itu meramalkan bahwa
sistem kapitalis yang sebelumnya berjalan itu akan runtuh dan akan digantikan dengan masyarakat sosialis atau sistem sosialis. Nah, ada beberapa hal yang dianggap Marx itu eh, memiliki kekurangan dalam ekonomi kapitalis. Yang pertama adalah akumulasi yang menyebabkan perbedaan yang kaya semakin kaya begitu, yang miskin juga semakin miskin. Ini tentu akan mendapatkan gap yang sangat jauh antara yang miskin dan yang kaya, sehingga hal ini tentu akan menurunkan kredibilitas dari ekonomi kapitalis. Yang kedua, karena yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin gitu, sehingga kesengsaraan itu akan semakin luas. Jadi banyak orang-orang yang tidak bisa makan, banyak orang-orang yang tidak bisa bertahan hidup karena terjadi sistem ekonomi kapitalis. Nah, kemudian teori Schumpeter. Nah, jadi Joseph Schumpeter itu hidup di tahun 1883, di tahun 1883 sampai 1950. Nah, teorinya diungkapkan dalam suatu kerangka analisis sosial yang luas seperti halnya ekonomi klasik. Nah, Schumpeter mengasumsikan adanya perekonomian persaingan sempurna. Gitu ya. Jadi Schumpeter juga masih menganggap bahwa sistem ekonomi sempurna, persaingan pasar sempurna itu merupakan sistem ekonomi yang cocok diterapkan di sebuah negara. Nah, Schumpeter itu merupakan ekonom yang memiliki fokus pada atau memiliki perhatian pada perkembangan wirausaha dan entrepreneur dan juga teknologi. Jadi teori Schumpeter itu fokusnya kepada para pelaku wirausaha dan juga teknologi gitu ya. Nah, jadi inovasi itu menurut Schumpeter itu harus diperkenalkan adanya teknologi yang baru. Kemudian inovasi juga menimbulkan keuntungan lebih yang merupakan sumber dana penting bagi akumulasi kapital. Jadi selain tadi mengumpulkan modal yang sebanyak-banyaknya, Schumpeter juga menganggap bahwa inovasi itu merupakan salah satu bentuk dari modal atau dari kapital, yaitu dengan adanya teknologi-teknologi yang baru. Nah, inovasi pada tahap-tahap selanjutnya akan menimbulkan proses imitasi, yaitu adanya pengusaha-pengusaha lain yang meniru teknologi tersebut. Nah, proses imitasi ini yang disebutkan oleh Schumpeter itu memiliki pengaruh menurunnya keuntungan monopolis gitu. Jadi justru Schumpeter menganggap bahwa proses imitasi ini akan menurunkan keuntungan-keuntungan pada perusahaan-perusahaan yang bersifat monopolis, sehingga ini dapat dinikmati oleh para investor. Kemudian juga imitasi itu akan menyebabkan teknologi baru dalam masyarakat. Nah, artinya bahwa proses mengimitasi itu maka akan muncul teknologi-teknologi yang baru. Jadi proses imitasi merupakan salah satu proses yang penting dalam pembangunan ekonomi menurut Schumpeter. Nah, kemudian berkembang lagi teori Keynes. Jadi teori Keynes ini merupakan teori yang sudah bukan lagi teori ekonomi klasik, tetapi sudah masuk ke dalam teori ekonomi yang neoklasik. Nah, Keynes berpendapat bahwa semakin besar pendapatan nasional, maka semakin besar volume pekerja yang dihasilkan. Nah, demikian juga sebaliknya. Jadi, fokus dari teori Keynes adalah meningkatkan pendapatan nasional yang setinggi-tingginya. Karena dengan pendapatan nasional yang setinggi-tingginya, maka tentu volume bekerja atau orang-orang yang menganggur itu dapat bekerja. Nah, fokus dalam teori Keynes itu adalah di permintaan. Jadi kalau di sebelumnya fokusnya adalah pada sisi penawaran, tetapi Keynes berpendapat justru yang paling penting dalam sebuah perekonomian itu fokusnya adalah fokus pada permintaan yang efektif. Nah, permintaan efektif itu menentukan tingkat keseimbangan pekerja dan pendapatan. Jadi permintaan efektif itu menentukan keseimbangan pada jumlah orang yang bekerja dengan lapangan pekerjaan yang tersedia pada periode tertentu. Nah, permintaan efektif ini terdiri dari permintaan konsumsi dan juga investasi. Jadi fokusnya itu Keynes di dalam
konsumsi dan investasi. Tapi memang pada saat ini pun kalau dilihat dari struktur pendapatan nasional kita, 60-70% pendapatan nasional kita dari sisi pengeluaran itu ditopang oleh konsumsi. Terutama konsumsi rumah tangga begitu ya. Itu sekitar 60-70%. Nah, ada asumsi yang dipakai oleh Keynes. Yang pertama adalah hasrat berkonsumsi gitu. Kemudian tingkat bunga yang berkaitan dengan hasrat likuiditas, dan yang ketiga efisiensi marginal atau biaya dari investor modal. Jadi asumsi yang dipakai Keynes itu ekonomi dapat mengalami kemajuan, asumsinya ada 3. Jadi hasrat berkonsumsinya harus tinggi, tingkat suku bunganya juga harus stabil, dan efisiensi marginal dari investor modal juga harus bagus. Nah, sedangkan syarat pokok dalam kemajuan ekonomi menurut Keynes yang pertama, pemerintah atau sebuah negara harus mampu mengendalikan penduduk. Kemudian yang kedua, kebulatan tekad menghindari perang dan perselisihan sipil. Ini karena pada saat itu juga banyak terjadi perselisihan saudara atau perang saudara begitu ya antara penduduk. Kemudian kemauan untuk mempercayai ilmu pengetahuan dan mempedomani hal-hal yang sesuai dengan ilmu pengetahuan. Yang keempat adalah tingkat akumulasi yang ditentukan oleh margin antara produk dan konsumsi. Nah, ini adalah syarat pokok dalam kemajuan ekonomi menurut Keynes. Kemudian kita lihat dari teori ekonomi Harold-Domar. Nah, Harold-Domar ini dalam bukunya itu memperkenalkan pentingnya menabung gitu ya, di mana besarnya tabungan masyarakat proporsional dengan besarnya pendapatan nasional itu memiliki beberapa asumsi. Yang pertama, perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh atau full employment. Jadi keadaan full employment ini di mana masyarakat yang siap bekerja itu terserap di dunia kerja. Jadi keadaan seperti itu dinamakan dengan full employment. Kemudian perekonomian terdiri dari 2 sektor, yaitu sektor rumah tangga dan juga sektor perusahaan. Nah, besarnya tabungan masyarakat proporsional dengan besarnya pendapatan nasional, dan yang terakhir kecenderungan menabung besarnya tetap. Jadi besarnya tabungan masyarakat proporsional dengan besar pendapatan nasional harus memiliki asumsi-asumsi yang tadi saya sebutkan. Kemudian kita lihat pertumbuhan ekonomi dari Rostov. Nah, Rostov itu membagi ke dalam 5 era pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, masyarakat tradisional. Yang kedua, prasyarat tinggal landas. Yang ketiga, tinggal landas. Yang keempat, dorongan menuju kedewasaan. Dan yang terakhir, era konsumsi massa dan besar-besaran. Jadi, Rostov ini membagi 5 pertumbuhan di dalam sebuah ekonomi. Jadi pertumbuhan yang paling tinggi itu pada saat era ekonomi konsumsi secara besar-besaran. Nah, masyarakat tradisional itu diartikan sebagai suatu masyarakat yang strukturnya berkembang di sepanjang fungsi produksi. Jadi struktur sosial masyarakat ini berjenjang. Hubungan darah dan keluarga itu sangat menentukan kekuasaan politik. Jadi masih ada KKN gitu ya, ada kolusi begitu di dalam sebuah negara, itu salah satu ciri dari masyarakat tradisional. Nah, kemudian masyarakat prasyarat tinggal landas, yaitu merupakan masyarakat transisi begitu sebelum masyarakat tersebut menuju masyarakat yang tinggal landas gitu ya. Nah, pada masyarakat prasyarat tinggal landas ini, di mana prasyarat pertumbuhan untuk menuju tinggal landas itu sudah mulai bermunculan, yaitu swadaya dibangun atau diciptakan manusia-manusia baru yang mau bekerja keras gitu ya, muncul memasuki sektor ekonomi. Nah, kemudian setelah prasyarat tinggal landas, kemudian masyarakat itu menuju ke masyarakat tinggal landas. Nah, masyarakat tinggal landas ini masyarakat-masyarakat yang
mampu menciptakan industrialisasi di dalam sebuah negara. Jadi orang-orang yang tinggal landas itu, jadi yang tadinya bekerja di sektor pertanian, kemudian pindah ke sektor-sektor industri. Nah, kemudian barulah menuju kedewasaan atau dorongan kedewasaan. Ada 3 hal yang penting yang terjadi di dalam, menuju kedewasaan, yaitu sifat tenaga kerja berubah dari tenaga kerja terdidik menjadi maaf, jadi sifat tenaga kerjanya itu berubah menjadi tenaga kerja terdidik, kemudian orang-orangnya lebih suka tinggal di kota daripada di desa, dan upah itu mulai meningkat secara real gitu ya. Kemudian yang terakhir era konsumsi masa besar-besaran. Nah, era konsumsi masa besar-besaran itu, ada 3 kekuatan yang cenderung meningkatkan kesejahteraan, yaitu penerapan kebijakan nasional guna meningkatkan kekuasaan dan pengaruh. Jadi kemudian ingin memiliki suatu negara kesejahteraan dengan pemerataan pendapatan nasional yang lebih adil melalui pajak progresif, kemudian jaminan sosial, fasilitas hiburan, dan terakhir keputusan untuk membangun pusat perdagangan dan sektor yang penting. Jadi era konsumsi masa besar-besaran itu merupakan era di mana masyarakat melakukan konsumsi yang produktif begitu. Jadi konsumsi itu mampu meningkatkan kesejahteraan negara sehingga pendapatan nasional itu tinggi dari sektor konsumsi. Demikian pertemuan ini saya sampaikan. Terima kasih. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.